tinggalkan Wala alihi ya halalnya belum bagaimana ini halal atau haram ini halalnya belum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya paling semangat kalau menjawab salam, karena mengucap salam itu sunnah mendapat pahala, menjawab salam juga pahala. Panjang banget tadi Habib Novel Alaidrus. Saya cukup waalaikumsalam, pahalanya sama. Insyaallah. Yes. Iya, ini Mas Erik ya. Dini hari ini dari mulai tadi ya malam sampai dini hari ini berada di Masjid Ar-Raudhah dan meresmikan studio baru. Nah, ini dalam rangka meresmikan studio baru kita ngobrol santai bersama beliau yang insya Allah akan melakukan berbagai macam syuting di Solo ya, iya. insya Allah. Syutingnya biar kayak dakwah gitu lah ya Habib ya. Siap, insya Allah. Apa yang pengen disampaikan Mas Erik? Mumpung ada di sini dan saya juga nanti mau nanya-nanya juga. Nah, saya mau menanyakan ini Bib. Kenapa orang, terutama saya yang hidup di dunia entertainment, penuh dengan pikir, kenapa urip hidup itu harus mikir. Ibaratnya kalau hari ini saya nggak syuting, besok mikir pasti, besok syuting nggak ya, besok syuting, besoknya lagi mikir, besok syuting lagi nggak ya. Nah, itu kenapa hidup harus mikir, Bib? Iya, kenapa hidup harus mikir? Ini kalimat yang salah memang ya. Oh, kalimatnya salah? Salah. Sejak kapan kita disuruh mikir? Oh, pikiran saya dari tadi salah. Iya. Kita disuruh berpikir, ya. Tapi tidak boleh mikir. Bentar, kita disuruh mikir tapi nggak boleh berpikir. Disuruh berpikir tapi tidak boleh mikir. Kayaknya yang bisa jawab Habib Novel, coba dijawab. Iya. Jadi begini, berpikir tuh dengan ilmu. Ya, orang lapar, dia berpikir biar laparnya hilang, saya harus makan. Benar. Kemudian makannya cari di dapur misalnya gitu. Iya. Kalau di dapur tidak ada, ya mungkin masak. Atau mungkin dengan aplikasi online. Iya. Ini namanya proses berpikir. Tapi kalau mikir, waduh, nanti ini saya bisa makan enggak ya ini ya? Oh, terjawab sudah. Makanya pemirsa, mikir. Jangan berpikir. Ngapain harus mikir? Nih dipikir aku nggak bisa mikir. Maksud kenapa gitu? Karena hidup ini ya sudah difikirkan oleh yang maha memikirkan, yaitu Allah Ta'ala. Oh. Kalau bahasa kerennya itu orang Jawa bilang obah mamah. Jadi tidak usah mikir engko iso mamah apa gak gitu, bisa mamah apa tidak. Yang penting obah saja, nanti mamah kan gitu ya. Agar gelem obah mamah. Iya, ora obah ora mamah. Ora obah ora mamah kan kasarnya orang Jawa bilang iya, seperti itu. Jadi ketika saya didatangi ada satu orang, Bib, saya pusing. Terus saya nanya, kenapa pusing? Mikir bayar utang. Betul. Salahmu dewi. Kok salahmu dewi? Pripun Bib? Kok salah saya? Lah, utang itu bukan dipikir, dibayar. Bener banget Bib. Lah itu yang jadi masalah Bib. Saya nggak bisa bayar utang. Ya sudah. Kalau nggak bisa bayar, ya wes. Diniati bayar. Masih ada jawabannya Bib. Iya, diniati bayar. Sekarang belum bisa. Dipikiri ya tetap nggak kebayar. Jadi pusing akhirnya. Contoh misalnya orang mau tidur. Benar. Mau tidur itu kan tugasnya apa? Tidur merem. Mau tidur kok mikir bayar utang. Ya, mau beli rumah nggak bisa bayar misalnya, dipikiri. Akhirnya nggak bisa tidur dan rumahnya nggak kebayar. Kan rugi. Lebih enak kan ya nggak usah dipikiri, ya tidur saja. Oh, saya udah menemukan jawaban kenapa saya nggak punya rumah ya ini, Bib. Kalau mau tidur mikir nggak bisa beli rumah itu, Bib. Saya pernah ke desa ceramah, ini contoh. Simple saja ya pemirsa dimanapun antum berada. Jadi saya ceramah di desa-desa, itu pekerjaan saya dari tahun ke tahun ya. Sampai sekarang pun ya seperti itu, tapi karena pandemi kan ya kita dikasih istirahat sama Allah Ta'ala. Lewat online banyaknya. Itu di desa saya nyoba nanya, siapa yang pengen rumah harga 5 miliar, mingkem semua. Kenapa mingkem, Bib? Nggak ada angkat tangan. Kenapa? Mikir. Oh, duitnya tekon di 5 miliar. Saya naik lagi, tak kurangi. Siapa yang pengen rumah harga 1 miliar? Nggak ada yang angkat tangan.
Masih mingkem lagi. Sampai akhirnya 100 juta baru mulai ada yang angkat tangan. Nah, saya nanya, kenapa kok 100 juta angkat tangan? Jawabannya karena ono tabungan. Ya, punya aset, tabungan. Tapi kalau 5 miliar dari mana? Nah, ini namanya salah mikir. Salah mikir. Orang kan cuma disuruh pengen, ngapain mikir bayar? Iya Cuma nanya siapa yang pengen punya rumah harga 5 miliar. Pertanyaannya harus seksama ya, Beb. Suruh pengen aja nggak berani kok. Nggak berani pengen, gara-gara apa? Nggak punya duit. Nggak punya duit. Manusia itu yang penting kan pengen dulu, minta sama Allah. Bener. Ud'uni astajib lakum. Jalu'o tak kei. Kurang apa? Mintalah akan kuberi. Mintalah aku beri. Jalu'o tak kei. Itu minta saya beri. Ayo suruh minta kok mikir. Oh iya. Nah kan yang ngasih kan Allah. Nah kok kita mikir? Tapi apa? Tapi kan lah ya tapi piye? Lah uripmu lahir brojol ya ora mikir. Betul. Apa kita di perut mikir gimana caranya keluar dari perut ibu? Enggak. Tiba-tiba ya brojol. Apakah kita berpikir gimana caranya berjalan? Enggak. Nah, tiba-tiba ya waktu melumah apa mikir nanti kalau mengkurep ya gak iso balik? Ya enggak. Waktu melumah, maaf pemirsa, ini saya kan ketemu sama rekan sesama orang Solo. Iya. Jadi kadangnya bahasanya ya bahasa Solo. Telentang. Nah, ketika telentang ini bayi itu kan dia belajar tengkurap. Ketika tengkurap kan dia nggak mikir nanti bisa telentang lagi atau tidak. Oh iya. Ya dia tengkurap saja. Perkara nggak bisa telentang lagi ya bengak-bengok aja tuh. Owe. Soalnya bayi itu nelentang ya soalnya. Bahasanya kan telentang. Udah bayi nelentang. Itu bayi ajaib itu. Masya Allah. Iya makanya luar biasa, gak tangi-tangi ya. Itu tuh, makanya jangan coba-coba telentang ya. Maksudnya telentang tuh melumah itu tadi aja. Iya. Akhirnya ibunya datang. Kemudian dibalik sama ibunya. Lah hidup itu sebetulnya tinggal kamu minta sama Allah Ta'ala, nanti Allah yang ngurus. Contoh misalnya, mau nikah. Iya. Nah, kebanyakan yang mikir. banyak nih. Kebanyakan mikir. Udah nikah toh? Udah. Oh, alhamdulillah. Berarti nggak perlu mikir nikah. Sudah kok ya. Iya, sudah. Jangan coba mikir nih. Iya. Nikah sudah nih. Sudah Nikah. Jangan mikir. Nikah lagi. Jangan mikir. Jangan dipikir. Iya. Tapi nanti tahu-tahu. Iya. Tahu-tahu nikah lagi. Gawat itu. Iya. Jenengan sudah nikah loh? Sudah. Alhamdulillah. Nah, orang-orang yang belum nikah itu loh. Iya, mikir. Saya mau nikah nanti ya bayar gedung. Kemudian kalau punya anak popoke biro dan seterusnya. Akhirnya enggak nikah. Kebanyakan mikir. Mau nikah itu yang penting KTP. Oh iya. Ya mau nikah kok. Paling penting KTP. Punya duit enggak punya KTP enggak bisa nikah. Enggak bisa nikah. Bener. Mikirnya sing muluk-muluk enggak mikir KTP. Yang simpel saja. Saya mau nikah butuh KTP. Tapi juga salah juga sih. Kalau mikir KTP, ketahuan. Lah calonnya ada enggak? Nah, itu KTP ada enggak ada calon kan ya? Bener. Enggak nikah. Nah, calonnya ternyata banyak atau sedikit turah-turah. Terlampau banyak calon untuk dinikah. Wanita banyak, pria juga banyak. Masalahnya apa? Takut ngomong. Masih ada lagi Karena mikir. Nok ditolak piye? Lah gampang jawabannya itu ditolak yang ngelamar yang lain. Ditolak ngelamar yang lain. Bener. Ditolak ngelamar yang lain. Nanti akhirnya kan ketemu yang enggak nolak. Selesai KTP laku. Nah, bisa nikah biidznillah insyaallah. Sementara orang hidup tidak boleh mikir. Kenapa? Sudah difikirkan sama Allah Ta'ala, disiapkan semuanya, dikasih tugas satu. Apa itu? Tugasnya cuman taat sama aturannya Allah. Selesai. Suruh sholat. Suruh bakti sama orang tua, bakti sama orang tua. Suruh keluar cari nafkah. Gak usah mikir nanti dapatnya berapa. Allah yang sudah mikirkan. Nah, karena Allah maha berpikir. Sudah disiapkan, sudah diatur, sudah direncanakan semua sama Allah Ta'ala. Tinggal kita menjalani kehidupan tanpa berpikir. Kan enteng tuh. Temanya ini simpel tapi artinya tuh luas ya, Beb. Urip hidup itu kenapa harus mikir? Ya ini tadi jawabannya. Saya kasih contoh. Contoh lagi, Beb. Mas Erik dari Jakarta ke Solo naik apa? Naik mobil, Beb. Naik mobil. Yang nyupirin siapa? Ada, Beb. Ada teman yang nyupirin toh ya. Oke, pertanyaannya apa dari Jakarta sampai Solo mikir nanti kalau bannya kempes gimana?
Enggak. Kalau kemudian di rest area pomnya itu kehabisan bensin gimana? Enggak. Ya, kalau tiba-tiba hujannya terus luar biasa jalan tidak kelihatan gimana? Enggak loh. Enggak mikir. Yang penting naik mobil bismillah jalan. Jalan. Sampai enggak? Sampai. Selesai. Ya, soalnya saya dari Jakarta ke Solo tidur, Bib. Masya Allah. Lebih enak lagi itu ya. Nggak mikir sama sekali, betul. Nggak mikir. Iya. Tapi kalau mau keluar sudah mikir. Ini contoh nih. Iya. Contoh. Ini saya nanti kalau di rumah ada gempa bumi bahaya ini. Akhirnya dia tidur di latar, di halaman. Wah, ini nanti di halaman ada ular bahaya ini. Ya, akhirnya dia nggak jadi tidur, pengen keluar. Baru mau jalan keluar, wah nanti kalau ada supir ngantuk ditabrak bahaya ini. Jadi keluar enggak? Enggak jadi. Akhirnya apa? Mati ngadeg. Waduh, gara-gara mikir. Enggak iso urip. Tapi kalau enggak tenang, paling hebat tuh wong edan. Enggak, ngomong edannya jelas banget. Paling enak wong edan. Wong edan. Kenapa, Bib? Orang gila enggak mikir. Saya membaca ya, entah betul entah salah. Tapi orang gila tuh kalau nyebrang enggak pernah mikir. Orang gila nyebrang nggak pernah mikir, nyebrang jalan dulu, asal jalan toh. Benar. Yang pergi siapa? Mobilnya yang mandek, ngerem dadak, menghindar dan lain sebagainya. Wong edannya selamat. Iya. Orang gilanya selamat. Berarti saya yang gila, Bib. Soalnya pernah ada orang gila ODGJ ini lewat di tengah jalan, saya klakson. Itu yang gila berarti saya. Wong edan di klakson ya. Nggak bakal minggir, nyantai aja dia jalan. Mikir, siap. Akhirnya orang gila sampai di tepian, selamat. Sementara sering gila kita mau nyebrang itu maju mundur, akhirnya ketabrak. Karena keraguan itu. Ragu-ragu, karena ada mikir. Kita sopir mau nyalip, kalau kebanyakan mikir, ragu-ragu bisa kecelakaan. Benar. Kalau mau nyalip harus mantap. Betul kan? Nyalip saja. Hasilnya selamat. Nah, kenapa orang gila kok selamat, tidak kena penyakit macam-macam? Nah ini bentar. Kalau saya nggak bisa jawab, saya orang gilanya nih. Kenapa, Beb? Coba toh orang gila itu kita lihat di kenyataan kehidupan. Betul. Ya. Orang gila makan makanan busuk, perutnya tidak sakit. Orang gila tidur kehujanan, kepanasan, tidak pakai baju di jalanan, tidak sakit. Tidak masuk angin. Nggak pernah saya lihat orang gila itu bekam gitu, nggak pernah. Keroan, nggak ada. Ya. Tapi kita ini sudah dalam rumah, makan teratur. Masya Allah, penyakitnya macam-macam. Perbedaan yang paling menyolok apa? Yang satu waras, yang satu gila. Yang gila sudah nggak iso mikir. Leseng waras kakean mikir. Berarti sekarang solusinya adalah yang waras jangan banyak mikir, tapi zikir. Nah, ojo mikir tapi zikir. Seperti ketika jangan dapat hadiah kemarin tuh apa tuh? Anugerah apa tuh? Saya Indonesia Movie Actor Award. Masya Allah. Kalimatnya jenengan apa kemarin? Bukan saya yang hebat, tapi semua karena Allah. Selesai kan di situ? Oh iya. Nah, baru sadar saya, Beb. Semua karena Allah. Aku gak iso apa-apa. Siapa saya gitu. Iya. Tapi karena Allah saya jadi bisa dibuat bisa sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih ya pemirsa, kalau mungkin kita lihat di dalam kehidupan nyata itu ilmunya cecak itu loh. Bentar, ilmu cicak yang nempel di dinding. Itu gimana itu, Beb? Seperti yang lagu seperti yang kita nyanyikan tuh. Cicak di dinding. Benar. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk langsung ditangkap. Dilahap, selesai gitu. Pertanyaannya gini loh. Cicak itu rezekinya makanannya apa dia? Nyamuk, serangga yang terbang semua. Sementara cicak nggak iso nempel, nggak iso terbang. Nggak bisa. Kalau di logika dipikir cecak boleh protes tuh ya. Oh iya. Rezekiku jauh. Susah banget loh. Dia bisa terbang, aku nggak bisa terbang. Kalau dipikir ya. Tapi cecak nggak sih mikir. Dia diam. Kenyang. Melaksanakan tugasnya, merayap. Iya. Sedangkan saya sendiri pernah mengalami mengejar-ngejar rezeki, capek, yang ada capek rezeki nggak dapat. Tapi cecak tadi merayap saja dia, menjalani tugasnya merayap, ya rezekinya dikirim. Rezekinya dikirim. Lah kita disuruh sama Allah zikir. Berarti ikhtiarnya nggak mikir, ikhtiarnya cuman itu tadi ya. Selesai. Diparakno. Ya, dihadapkan rezekinya, semua solusinya dikasihkan. Karena dia
nggak mikiri itu, difikirkan sama yang maha memikirkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya dalam konsep yang selalu diajarkan orang tua saya, ojo mbok pikiri, ojo mbok pikiri, wis ono si mikirno, jangan dipikiri, sudah ada yang memikirkan. Sama seperti maaf saya potong, Silakan. Habib. Sama seperti selama ini cara Habib Novel ini kalau ceramah nggak pernah ada tema, karena nggak mikir, tapi materinya, temanya nyambung, viewernya banyak, terbukti loh, Bib. Kenapa? Iya. Kan nggak mikir. Nggak mikir. Kalau nggak mikir kan ngomong enak. Ya biasanya kan kalau datang di kenegaraan, Bib maaf ini nanti temanya tentang pernikahan. Berarti selama ini nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah. Jadi saya kalau dikasih tema itu selalu saya tolak. Cuman sama ngomong ya insya Allah aja, insya Allah bisa keluarnya seperti itu. Cuman saya nggak jamin karena saya nggak pernah mikir. Yang penting niat ngomong apik gitu aja. Niat ngomong yang baik. Saya kasih contoh sederhana. Anak. Iya. Nah ini anak. Anak itu ketika dia mau berangkat sekolah, kan nggak pernah malam-malam ngomong sama bapaknya, Bapak sudah punya duit belum buat ngasih uang sangu aku? Betul. Nggak pernah ngingetin. Ya. Besok ada ndak Pak buat uang sangu aku, uang saku sekolah? Nggak pernah kan? Benar. Tapi anak percaya, pokoknya dia disuruh tidur, dia tidur, nanti dibangunkan jam sekian dia bangun, berangkat sekolah, pasti sudah disiapkan uang saku sama orang tuanya. Anak percaya, dia tidur saja menjalani perintah orang tuanya. Ya, tidur nak, bangun nak, berangkat sekolah kau sangune. Ini uang sakunya. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan orang tua saja, ya orang tua saja menjamin anaknya seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gampang lah pegawai negeri. Itu gimana, Bib? Pegawai negeri itu kerja tanggal 1 bulan, gajiannya ya, tanggal 1 berikutnya ya. Tidak ada yang tanggal 15 terus ngomong sama negara, cair enggak nanti itu tanggal 1. Enggak ada. Ya berangkat jam 8 sampai kantor, jam 4 pulang. Dijalani dengan keyakinan, ya sudah dipikirkan sama negara. Pasti tanggal 1 cair gajian. Lah kita sama Allah disuruh sholat toh, ya poso, kemudian kalau kamu wajib zakat toh, kalau bisa haji yo, bekti yo sama orang tuamu, seneng bapak ibumu, selesai urusan hidupmu. Ndak ono urusan sing ruwet-ruwet, semuanya akan jadi mudah. Lah kakek mikir, apa iya toh? Masa sih? Makanya orang dulu nggak pernah ngasih kalau kita datang ke kiai zaman dulu ya. Yai, kalau gak ada masalah itu. Terus dinasehati itu nggak ada. Kamu jangan begini, jangan begitu, jangan, nggak ada. Jadi orang dulu kalau ada orang datang misalnya ngeluh gitu ya, saya ini kok anak-anak saya pada nakal gitu, susah diatur, langsung dikasih amalan, nih amalkan ini, dikasih amalan, bukan dikasih pikiran, dikasih amalan, amalno, begitu dia mengamalkan itu kan zikir, begitu zikirnya ini jalan, urusannya diselesaikan sama Allah Ta'ala. Masya Allah. Nah sekarang kita ini dicurhati, jawabnya juga nasihati. Waduh. Nggak ada solusi, nggak ketemu. Karena yang bisa mensolusikan hanya Allah. Bukan nasihat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang dulu enak. Datang itu nggak kebanyakan dinasihati A, B, C, enggak. Udah baca ini ya tiap hari. Udah ziarah ke makam orang tuamu belum? Kalau belum ziarah ke makam orang tuamu, dikasih amal semua. Nah amalnya dia ini bagian daripada melaksanakan perintah Allah. Kalau kamu jalankan perintah Allah, maka Allah akan menyelesaikan urusanmu. Selesai. Jadi enak hidup itu sebetulnya, tidak ruwet. Yang gaya ruwet lah apa dewe. Kita sendiri. Wong dikon sholat kok gak sholat. Ya disuruh poso gak poso. Baru kuwi sambat. Keluh kesah kok urip koyo ngene, urip koyo ngene. Padahal hidup mudah. Begitu Mas Erik. Nah ada enggak nasihat Mas Erik untuk Habib Novel nih? Satu nggak ada sih Beb. Saya cuman merangkum semuanya itu, intinya tuh nggak usah mikir, yang penting zikir. Karena yang mikir itu udah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Luar biasa pemirsa, merinding aku. Insyaallah. Mas Erik ini makomnya menghibur orang. Iya sih. Ya, makom menghibur orang itu idkhalus surur, menyenangkan orang lain. Amalan terbaik seorang mukmin adalah memberikan kesenangan di hati manusia yang lain, ya, memberikan kesenangan. Itu
amalan yang luar biasa. Termasuk tadi waktu ketemu saya udah bab salam kenal saja itu buat saya ketawa. Gimana tadi itu ceritanya? Jadi itu pemirsa, kalau saya bilang sama nih, lihat guru saya Habib Novel Alaidrus. Loh, kamu kenal Rik? Enggak kenal lagi, kenal lama saya sama dia. Dari mana kenal lamanya? Loh, kenalnya lama, dia tuh ngelihat saya tuh kenalnya lama, ini siapa ini gitu. Jadi Terus, kenal lama itu susah mengenalinya gitu ya. Benar. Jadi rencana di Solo berapa hari? Saya 7 hari Bib. 7 hari ya, insyaallah. Lama-lama sama Habib. Nah, insyaallah. Jangan khawatir. Pokoknya kalau ke Solo ini rumahnya sendiri. Bener. Jazakumullah khairan. Tadi Bib, nggak usah mikir mau ketemu Habib kapan. Allah yang mikirin. Betul. Iya, Akhirnya ketemu. ketemu. Itu pemirsa. Kalau kebanyakan mikir nanti akhirnya hidupnya keriting, pusing. Ya bukan rambutnya, Iya. bukan rambutnya, hidupnya. Masya Allah. Hidupnya keriting, melungker mumet gitu kan ya. Pusing akhirnya. Iya, enggak pusing ini, enggak. Nah, alhamdulillah. Tapi kalau nggak mikir, hidupnya akan enak, nyantai, nyaman. Nah, ikhwani rahimakumullah, ini obrolan singkat ringan ini mudah-mudahan bisa diambil ilmunya, ada manfaatnya. Sangat. Ya, yang jelas saya bahagia karena ruangan yang baru dibuat ini sudah memberi manfaat. Ya, sudah memberi manfaat. Insyaallah kita ketemu di episode yang lain. Singkatnya pesannya begini. Urip ojo kaken mikir, tapi okehana oleh zikir. Ya. Terima kasih. Saya Novel bin Muhammad Alaidrus bersama Murid yang sedang magang Erik Estrada. Masya Allah, murid magang. Ini sama-sama berguru. Tadi saya dapat ilmu yang banyak dari beliau yang akan saya share lain waktu. Jangan sekarang ya, Insya Allah. Dan jangan lupa kalau ada kebaikan ini share sama yang lain. Benar. Biar yang lain mendapatkan kebaikan yang sama juga. Betul. Jazakumullah khairan wal afu minkum wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.